Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Irwan Putra. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dan pembahasan kita tentang kewajiban terhadap lingkungan hidup. Seperti apa kewajiban terhadap lingkungan hidup itu, kita akan coba bahas secara perlahan, bahwasanya setiap kita memiliki hak tentu beriringan dengan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban selalu akan ada secara bergantung. Sahabat semua yang berbahagia, hak dan kewajiban pada lingkungan ini merupakan sesuatu yang melekat pada diri kita, karena bagaimanapun selalu ada interaksi antara kita dengan kita. Sehingga di dalam masyarakat kita memiliki banyak jenis hak dan kewajiban. Maksudnya banyak jenis itu adalah tergantung situasi dan kondisi. Misalnya ketika hak kita di rumah, hak kewajiban kita di rumah juga ada. Ketika hak kita di sekolah, kewajiban kita di sekolah. Hak kita di fasilitas umum, kewajiban kita terhadap fasilitas umum juga ada. Hak kita terhadap udara bersih dan lingkungan yang bersih, maka juga di sana ada kewajiban kita. Salah satunya hak dan kewajiban terhadap lingkungan, misalnya sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita atau kami memiliki hak untuk memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan individu sekaligus juga untuk kepentingan kelompok. Jadi sekali lagi kita harus ingat bahwa setiap kita memiliki hak, maka akan ada kewajiban yang mengiringinya. Sahabat pembelajar semuanya, sebagai contoh kita melihat bahwa hubungan manusia dengan lingkungan sebenarnya adalah peran memberi dan menerima. Manusia telah memperoleh banyak hal dari alam dan lingkungan, sehingga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan itu sendiri dengan tidak melakukan apapun yang dapat menimbulkan kerusakan atau pencemaran. Kita lihat pada gambar di sini, itu ada masyarakat yang sedang melakukan tanaman bakau ya di pantai. Ini gunanya untuk menghindari abrasi pantai atau menghindari terpaan gelombang laut yang langsung menuju daratan. Ini misalnya adalah tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Adanya kebakaran hutan pasti akan menimbulkan efek yang sangat luas. Misalnya, di sini banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan yang hidup secara bersama. Mulai dari hewan yang melata sampai hewan yang terbang, ya. Mulai dari hewan yang besar sampai hewan yang kecil, termasuk semut, serangga, unggas, dan hewan-hewan lainnya. Jadi kalau kebakaran hutan terjadi, itu akan banyak sekali yang menderita, termasuk juga manusia. Karena apa? Pasti kemudian udara menjadi panas karena tidak ada lagi yang sekitar sinar matahari. Kemudian penyerapan air tanah juga kan terganggu. Contoh hak terhadap lingkungan. Kita lihat misalnya, lingkungan bersih dan sehat, itulah hak kita berlingkungan. Secara umum lingkungan sehat merupakan lingkungan yang kondisi udara, air dan tanahnya bersih serta terbebas dari pencemaran dan polusi. Jadi prinsipnya adalah lingkungan bersih dan sehat itu tanah, air, dan udaranya tidak tercemar dari polusi. Kemudian pengertian kesehatan lingkungan bersih dan sehat merupakan satu keseimbangan ekologi yang harus ada antara dan manusia. Jadi ada keseimbangan alam yang dilakukan oleh manusia. Artinya apa? Keseimbangan ekologi. Kalau manusia itu menebang pohon atau membakar hutan seperti tadi, ada kewajiban untuk mengganti, ya, menanam kembali. Demikian juga kalau kita lihat misalnya pada penggunaan air, keseimbangan ekologi. Jangan sampai meracuni air. Misalnya kamu hanya karena ingin menangkap ikan, 1-2 ekor ikan, tapi meracuni semua makhluk hidup yang ada di dalam air. Jadi kita memastikan bahwa kita harus mendapatkan lingkungan bersih dan sehat. Caranya adalah ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pada lingkungan
sehingga lingkungan dapat menjamin keadaan sehat kepada kita juga. Ini contohnya, misalnya satu lingkungan yang berbeda sekali, satu kelihatan bersih, satu kelihatan kotor ya. Nah, sekarang kita tinggal memilih mana yang kita inginkan. Tentu kita akan menginginkan lingkungan yang bersih. Tetapi untuk menciptakan lingkungan bersih ini kita tidak bisa berdiam diri. Tentu harus aktif membersihkan lingkungan dengan cara bersama-sama atau sendiri. Jadi air dan udara bersih itu juga merupakan hak kita sebagai manusia. Air dan udara adalah sumber daya alam yang tersedia di alam. Ini kita dapatkan secara gratis. Karenanya setiap orang berhak mendapatkan kualitas tertinggi. Kualitas tertinggi itu maksudnya adalah udara yang betul-betul udara yang sehat, kemudian air pun adalah air yang sehat. Karena kan sebenarnya udara dan air itu tidak bisa kita lihat, kalaupun ada di sekitar kita, secara visual kita bisa lihat, tetapi apakah dia mengandung bakteri, kuman dan sebagainya, kita tidak bisa melihat dengan mata biasa. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita telah mengkonsumsi dan menggunakan udara yang sehat dan air yang sehat. Karena itu, udara dan air adalah kebutuhan dasar hidup bagi kita semua. Ini contohnya apabila kita berhadapan dengan lingkungan yang tidak sehat, ketika membuang sampah secara sembarangan, suka-suka, apalagi membuang sampah itu langsung ke sungai. Dipastikan air ini tidak sehat, penuh dengan kuman, bakteri, mungkin juga aroma yang menyengat. Tentunya hal seperti ini tidak kita inginkan. Apakah kita harus membersihkan sungai seperti ini? Tentu caranya ada yang lebih mudah. Apa itu? Jangan sampai membuang sampah ke sungai. Pastikan sampah-sampah di sekitar kita ditempatkan di suatu tempat dengan pemisahan. Mana itu organik, mana non-organik, mana sampah beracun, itu dipisahkan sesuai tempatnya. Nah, berikutnya adalah menggunakan fasilitas umum. Ini pun hak daripada kita. Fasilitas umum itu banyak sekali. Kalau dicontohkan di sini adalah bis kota, ya. Setiap fasilitas umum di tempat umum merupakan hak setiap orang yang dapat menggunakannya. Fasilitas umum ini memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tambahan manusia, sehingga setiap orang dapat menikmati fasilitas umum tersebut tanpa hambatan. Jadi fasilitas umum itu banyak sekali, ya. Rumah ibadah misalnya itu fasilitas umum, masjid, gereja, kuil, ya, wihara, kelenteng, semuanya itu fasilitas umum. Sehingga jangan ada ketidaknyamanan ketika orang-orang yang akan beribadah datang ke sana, baik kecemasan, merasa tertekan, bahwa harus betul-betul dipastikan semuanya bisa menggunakan fasilitas umum dengan baik, karena itu adalah hak dasar manusia. Demikian juga ketika menaiki bis kota dan lain-lain lagi, banyak lagi, rumah sakit, ya, ATM, kantor pemerintah, sekolah, itu hak daripada semua orang. Jadi tidak boleh ada yang kemudian merasa tidak terlayani, atau ada lagi yang tidak merasa berkewajiban untuk memelihara. Contoh seperti ini. Ini adalah toilet. Toilet ini juga merupakan fasilitas umum. Tetapi coba kita perhatikan. Dindingnya dicoret, ya, dilukis, ditulis dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas. Ini kan tidak mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jadi kita tidak harus membersihkan, tapi setidaknya kita berkewajiban untuk memelihara dan tidak melakukan. Karena apa? Fasilitas umum itu baru bisa digunakan
dengan nyaman ketika semua orang berkewajiban menjaga dan memeliharanya. Jadi, kamu di sekolah misalnya memiliki toilet seperti ini. Jangan sampai melakukan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya merusak keindahan, merusak kebersihan, merusak kesehatan. Jadi, kita bisa menggunakan toilet ini dengan nyaman, bersih, sehat, tapi juga kita punya kewajiban untuk memeliharanya dengan baik. Nah, kesimpulannya daripada kewajiban kita terhadap lingkungan ini adalah sumber daya alam yang tersedia harus digunakan dengan bijak. Setiap sumber daya alam yang ada di alam ini digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kita harus menghemat energi, bukan mengembangkan sumber daya. Karena sumber daya juga terbatas. Nah, artinya apa? Sebagai bagian dari menjaga lingkungan hidup, kita harus betul-betul melestarikan keberlanjutan sumber daya alam. Karena apa? Jika kamu tidak menjaga, tidak merasa berkewajiban melindungi atau memelihara, maka pada akhirnya kita sendiri sebagai manusia yang akan rugi. Bagian ini masih merupakan bagian dari pembelajaran bagaimana kita memelihara, menjaga lingkungan hidup sebagai bagian dari sumber daya alam, terutama sumber energi yang bisa kita manfaatkan sepanjang waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat bahwa di mana ada hak, di situ selalu ada kewajiban. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.